Video kali ini akan membahas konsep mengenai sorting atau pengurutan. Kalau kita bicara tentang pengurutan, kita punya data yang dalam keadaan random, kemudian dimasukkan ke dalam suatu algoritma sorting, maka akan kita dapatkan data sudah dalam keadaan terurut seperti contoh berikut ini. Okay. Salah satu implementasi dari sorting adalah misalkan suatu universitas ingin memberikan beasiswa terhadap 10 mahasiswa yang memiliki nilai terbaik. Oleh karena itu, data IP seluruh mahasiswa diurutkan terlebih dahulu, kemudian diambil 10 teratas. Itu adalah salah satu contoh penggunaan dari algoritma sorting. Oke, ada beberapa algoritma sorting, nanti akan kita bahas satu persatu. Pada video pertama ini kita akan bahas mengenai algoritma sorting bubble sort. Jadi kalau dilihat pada video sebelumnya mengenai animasi sorting, pada algoritma bubble sort ini dia akan proses iterasi yang terdapat pada bubble sort ini dilakukan terus-menerus sampai posisi yang berada di paling indeks paling terakhir itu adalah data yang terbesar. Sedemikian hingga terus akhirnya semua data sudah dalam keadaan terurut. Ini sama dengan konsep dari filosofi si bubbling, bahwa bubble itu gelembung itu akan bergerak dari bawah sampai ke atas, kemudian pecah di atas gitu ya. Sekarang bagaimana konsep dari bubble sort sehingga nanti kita bisa bikin code-nya. Misalkan kita punya 3 buah data, 4, 6, 1, maka ketika data ini dimasukkan ke dalam algoritma sorting, atau yang kita bahas kali ini adalah bubble sort, maka data akan dalam keadaan terurut seperti ini, 1, 4, dan 6. Dengan asumsi kita sorting secara ascending dari kecil ke besar. Oke. Yang dilakukan di bubble sort apa? Setiap data akan dibandingkan terus-menerus sampai tidak ada lagi yang dibandingkan, sedemikian hingga misalkan pada iterasi pertama data terbesar pertama itu berada pada indeks yang terakhir. Ulangi lagi iterasi berikutnya sehingga data terbesar kedua itu akan berada di indeks terakhir yang kedua. Begitu seterusnya. Kita coba satu persatu. Misalkan seperti ini. Iterasi pertama. Oke. Kita tulis kembali 4, 6, 1. Kita tulis indeksnya lagi, indeksnya Python dimulai dari 0. Yang dilakukan di bubble sort adalah selalu bandingkan mulai dari indeks awal terlebih dahulu. 4 dengan 6, karena tidak 4 lebih kecil dari 6, tidak ada yang berubah, tapi tetap kita tulis di sini hasil perbandingannya. Kemudian berikutnya kita tulis lagi 4, 6, 1. Kita bandingkan antara 6 dengan 1, karena 6 lebih besar dilakukan proses swapping. 4, 1, 6. Oke. Kita tulis lagi di sini 4, 1, 6. Karena 6 tidak ada lagi dibandingkan ke data siapa, oleh karena itu iterasi berhenti. Oke. Dan data pada posisi terakhir itu sudah dalam keadaan terurut. Saya highlight dulu. Oke. Nih. Data posisi terakhir sudah dalam keadaan terurut. 6 itu sudah berada di posisi sebenarnya ketika dia sudah dalam keadaan terurut. Ini ada di posisi yang paling akhir. Oke. Posisi data ke-6 ini, data 6 ini nanti pada iterasi berikutnya
tidak usah ikut dalam proses perbandingan. Kita teruskan lagi iterasi berikutnya. Kita tulis lagi datanya 416 hasil dari iterasi sebelumnya. Oke, kita bandingkan selalu mulai dari indeks yang ke awal. Hanya saja yang 6 nanti tidak ikut dibandingkan. 4 dibandingkan dengan 1. Karena 4 lebih besar, so kita lakukan swap. 1, 4. Data yang ke-6 ini tetap selalu ya, karena sudah urut. Oke, berikutnya. Kita tulis lagi hasil dari 146 ini. 146. Karena 6 sudah dalam keadaan terurut. Tahap berikutnya adalah 4 ini mau dibandingkan dengan siapa? Karena sudah tidak ada, oleh karena itu iterasi stop sampai di sini. Oke? So, karena data semua sudah selesai dibandingkan, karena kita lihat di sini, misalkan kita punya iterasi ketiga, data hasil dari iterasi terakhir kemarin tadi 146 sudah dalam keadaan terurut. Kita lihat 1 dibandingkan dengan siapa? Oleh karena itu iterasi ketiga tidak perlu dilakukan. Sekarang kita ambil polanya. Misalkan kita punya 3 buah data. Ini ya, 3 buah data. Kita punya 3 buah data. Ternyata 3 buah data itu kita melakukan 2 buah iterasi besar. Kita punya 2 iterasi besar. Di mana iterasi yang pertama, yang ini membandingkan antara 0 dengan 1, lihat ya, kemudian 1 dengan indeks ke-1 dengan indeks ke-2. Sedangkan indeks ke-1 dengan indeks ke-2. Sedangkan iterasi yang kedua, yang sebelah sini, itu membandingkan antara indeks ke-0 dan ke-1 saja. Nih. Oke. Ini adalah pola dari proses bubble sort ketika dengan menggunakan 3 buah data. Oke, berikutnya kita coba kalau kita punya 4 buah data. Misalkan kita punya 10, 6, 7, 1. Oleh karena itu data nanti dalam keadaan terurut seharusnya 1, 6, 7, dan 10. Oke, kita lihat pola dari si algoritma bubble sort. Yang pertama adalah iterasi pertama. Kita tulis lagi datanya 10, 6, 7, 1. Kita tulis indeksnya supaya bisa kita tarik polanya. Yang pertama adalah kita bandingkan selalu dari indeks awal ke indeks berikutnya. Indeks ke-0 dengan indeks ke-1. Karena dia 10 lebih besar daripada 0, lebih besar daripada 6, maka di swap. 6, 10, 7, 1. Berikutnya kita tulis lagi hasilnya. 6, 10, 7, 1. Kita bandingkan antara 10 dengan 7. Maka karena 10 lebih besar ditukar. 6, 7, 10, 1.
Kita tulis lagi hasilnya 6, 7, 10. 1, kita bandingkan 10 dengan 1. Ternyata 10 lebih besar. Kita lakukan swap. 6, 7, 1, 10. Kita tulis hasilnya lagi. 6, 7, 1, 10. Sekarang, 10 akan dibandingkan dengan siapa? Tidak ada lagi data tersisa. Oleh karena itu, ini tidak perlu dilakukan perbandingan lagi. Sehingga pada iterasi sebelumnya, angka 10 ini sudah menempati pada posisinya kalau data tersebut dalam keadaan terurut, yaitu berada pada indeks terakhir. Kita lihat. 10 berada pada indeks terakhir. Gitu ya. Oke, berikutnya. Iterasi kedua. Iterasi kedua, kita tulis lagi datanya 6, 7, 1, 10, di mana 10 nanti tidak perlu dilakukan perbandingan lagi dengan data-data yang lain. Oke, selalu dimulai dari indeks yang awal dibandingkan dengan indeks berikutnya. 6 dengan 7, karena ini sudah dalam keadaan terurut, maka tidak perlu ditukar, tapi tetap kita tulis hasilnya di sini. 6, 7, 1, 10. Oke, berikutnya. Kita tulis lagi. 6, 7, 1, 10. Kita bandingkan sekarang antara 7 dengan 1. So, kita dapatkan 6, 1, 7, 10. Oke ya. Dengan 10 ini nanti tidak boleh ikut dibandingkan lagi karena dia sudah dalam posisi yang benar. Berikutnya kita tulis lagi hasil dari iterasi sebelumnya 6, 1, 7, 10. Sekarang kita akan bandingkan 7 dengan siapa? Karena 7 tidak dibandingkan lagi dengan siapapun, iterasi ini berhenti. Oke? Karena itu, pada iterasi tadi, data 7 sudah berada dalam posisi yang sebenarnya, yaitu pada indeks terakhir yang kedua. Oke, kita lakukan lagi. Iterasi yang ketiga. Kita tulis hasil dari iterasi sebelumnya 6, 1, 7, 10, di mana 7 dan 10 sudah dalam keadaan terurut. Kemudian kita bandingkan antara 6 dengan 1. Karena 6 lebih besar, dilakukan proses penukaran, swapping. 1, 6, 7, 10. Kita tandai 7 dan 10. Berikutnya, kita tulis hasil dari sebelumnya 1, 6, 7, 10. Maka kita bandingkan, kita bandingkan antara 6 dengan 7. Oke. Oh, bentar, maaf. Karena 7 dan 10 ini sudah dalam keadaan terurut, 6 tidak bisa kita bandingkan dengan 7. Oke. Oleh karena itu, iterasi ini berhenti. Sudah sampai pada hanya berhenti pada iterasi yang di atas saja. Oleh karena itu, 6 sudah dalam keadaan terurut. Sekarang kita lihat lagi iterasi keempat. Kita tulis lagi sebelumnya 1, 6, 7, 10, di mana 7, 10, dan 6 sudah dalam keadaan terurut. Kemudian kita lihat ada angka 1 sini, kita bandingkan dengan siapa? Tidak ada dengan siapapun karena 6, 7, 10 sudah dalam keadaan terurut. Oleh karena itu, iterasi ini sudah tidak diperlukan lagi. Gitu ya. Sekarang kita cari polanya.
Kalau kita punya 4 buah data, ternyata hanya diperlukan iterasi 1, iterasi 2, dan iterasi 3. Karena iterasi yang keempat tidak perlu dilakukan. Ada 3 buah iterasi. Di mana iterasi yang pertama itu kita hanya perlu iterasi 1, 2, dan 3 saja. Iterasi yang keempat ini tidak perlu. 3 kali iterasi, di mana iterasinya membandingkan antara 0 dengan 1, 1 dengan 2, dan 2 dengan 3. Ini ya, indeks ke 0 dengan 1, 1 dengan 2, dan 2 dengan 3. Berikutnya, iterasi yang kedua. Kita lihat di sini cuma butuh 1, 2 iterasi saja. 2 kali iterasi saja, yaitu membandingkan antara 0 dan 1, 1 dan 2. Berikutnya, iterasi yang terakhir hanya butuh 1 kali iterasi saja, yaitu membandingkan antara 0 dan 1 saja. Oke, karena iterasi yang ini tidak perlu dilakukan. Oke, ini adalah pola kalau kita punya 4 buah data. Nanti kita cek, ternyata kalau kita cek dengan 3 data, polanya sama, gitu ya. Kalau 3 data, kita punya 2 iterasi. Iterasi pertama 0, 1, 1, 2, iterasi kedua 0 dan 1. Sedangkan 4 data kita punya 3 iterasi. Iterasi pertama adalah 01, 12, 23. Iterasi kedua adalah 01, 12. Iterasi ketiga adalah 01. Berlaku juga ketika kita memiliki 5 buah data. Oke. Jika kita memiliki 5 buah data, nanti bisa dicoba, akan memerlukan 4 buah iterasi. Nanti bisa dicoba ya. 4 buah iterasi, di mana iterasi pertama itu butuh 4 kali iterasi yang akan membandingkan dari indeks ke 0 dengan ke 1, indeks ke 1 dengan kedua, indeks kedua dengan indeks ke-3, dan indeks ketiga dengan indeks ke-4. Oke. Sedangkan iterasi kedua itu butuh 3 kali iterasi, di mana iterasi 3 kali iterasi ini membandingkan antara indeks ke-0 dengan indeks ke-1, indeks ke-1 dengan kedua, dan indeks kedua dengan indeks ke-3. Berikutnya, iterasi ketiga itu membutuhkan 2 kali iterasi, di mana dari 2 iterasi ini akan dibandingkan 0 dengan 1 dan 1 dengan 2. Berikutnya, iterasi yang keempat, ini hanya butuh 1 kali iterasi, di mana dia hanya akan membandingkan indeks ke-0 dan indeks ke-1 saja. Ini adalah pola untuk 5 buah data.